Terima kasih sudah klik video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Program Studi Bahasa Indonesia, Universitas Islam Sultan Agung. Teman-teman pasti sudah tahu kan, bahwa perkembangan teknologi memberikan dampak yang signifikan dalam kehidupan. Bahkan, teknologi tidak terlepas dari setiap aktivitas yang kita lakukan. Di Indonesia sendiri, kemajuan teknologi telah merambah ke berbagai aspek, termasuk dalam pendidikan. Teknologi memberikan akses yang lebih luas terhadap pengetahuan. Sebelumnya, kita telah mempelajari teknologi dan media dalam pembelajaran pada tahap eksplorasi konsep. Pada tahap ruang kolaborasi, kita akan melakukan analisis studi kasus, penggunaan teknologi dan new media serta alternatifnya dalam pembelajaran di Indonesia. Kekuatan dan peluang apa saja yang mampu membantu mencapai tujuan pembelajaran, dan apa saja yang menghambat dalam mencapai tujuan pembelajaran. Sebelum memasuki materi lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Amati yang ada pada video tersebut. Jadi hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang potensi sumber daya alam dan mata pencaharian penduduk. W, apa kira-kira, Cok? Bagus sekali, wisatawan. Oke, itu yang pertama. Nah, sekarang kalian akan lanjutkan dengan media pembelajaran interaktifnya. Masing-masing kelompok keluarkan HP-nya, silakan dibuka dan dipelajari materi yang sudah diinstal di sana. Silakan masing-masing kelompok akan mempresentasikan tugas yang dikerjakan. Pertama, Gunung Bromo, sumber daya alamnya sayuran. Pekerjaan yang biasanya dilakukan di sekitar petani sayuran. Permasalahannya di sana adalah sampah dan perusakan keindahan alam. Oke, bagus. Berikan tepuk tangan. Oke, ya. Sekarang kita uji pengetahuan kalian secara berkelompok. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Oke, kelompok 1 disediakan kotak dari 1 sampai 20. Kalian memilih kotak nomor berapa? Kelompok 1 memilih kotak nomor 1. Oke, ada pertanyaannya. Silakan masing-masing kelompok diskusikan lalu tulis di aplikasi LED-nya. 3, 2, 1. Semua kelompok angkat jawabannya. Jawaban yang tepat adalah kelompok 2 memilih soal nomor 15. Berdoa ya supaya tidak dapat zong. Oke, sayang sekali. Kelompok 2 ternyata mendapatkan zong. Oke, berarti kelompok 2 untuk soal nomor 15 mendapatkan nilai 0. Pembelajaran abad 21 merupakan paradigma baru dalam pendidikan yang dirancang untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan dan peluang di dunia yang semakin kompleks dan berubah dengan cepat. Di era digital ini, keterampilan yang dibutuhkan oleh siswa tidak lagi terbatas pada kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga mencakup keterampilan kritis, kreativitas, kolaborasi, dan literasi digital. Pendekatan ini menekankan pada pengembangan individu yang berdaya, adaptif, dan mampu berpikir kritis serta inovatif. Sehingga teknologi memiliki peran yang penting dalam memfasilitasi kolaborasi antara guru, peserta didik. Berdasarkan video berjudul kegiatan pembelajaran berbasis ICT tersebut, kelompok kami menganalisisnya dengan menggunakan analisis SWOT, yaitu yang pertama terkait strength atau kekuatan, yang kedua weakness atau kelemahan, yang ketiga ada opportunities atau peluang, dan yang terakhir yaitu threats atau ancaman. Analisis yang pertama yaitu terkait kekuatan, diantaranya meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Hal tersebut karena siswa merasa nyaman untuk belajar. Selanjutnya, analisis berdasarkan kelemahan, diantaranya keterbatasan infrastruktur. Di banyak tempat, akses ke teknologi masih terbatas, koneksi internet yang lambat atau tidak stabil, serta kurangnya perangkat keras seperti komputer atau tablet dapat menjadi hambatan besar. Kemudian yang kedua,
Kurangnya pelatihan bagi guru. Banyak guru mungkin belum terbiasa dengan adanya teknologi terbaru atau bagaimana mengintegrasikannya secara efektif dalam pembelajaran. Ini bisa menyebabkan penggunaan teknologi yang kurang optimal atau bahkan mengganggu proses pembelajaran. Dan yang terakhir, perbedaan kesiapan siswa. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Hal ini dapat menimbulkan kesenjangan antara siswa yang memiliki akses penuh dan yang tidak. Opportunities atau peluang. 1. Mengembangkan keterampilan digital. 2. Pembelajaran yang lebih rasional. 3. Kolaborasi yang lebih efektif. 4. Meningkatkan keterlibatan peserta didik. Dan yang terakhir, pengajaran yang lebih fleksibel. Pembelajaran berbasis teknologi telah menjadi pilihan utama di banyak lembaga pendidikan, terutama di era digital yang terus berkembang pesat. Teknologi memberikan berbagai keuntungan seperti fleksibilitas waktu dan akses yang luas terhadap materi pembelajaran. Namun, di balik kemudahan tersebut terdapat ancaman atau tantangan yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu perlu banyak jenis teknologi yang digunakan untuk pembelajaran selanjutnya. Yang kedua yaitu guru harus selalu berinovasi. Dan yang ketiga yaitu masalah pada keamanan dan data pribadi siswa dalam penggunaan teknologi. Dan yang terakhir yaitu ketergantungan teknologi. Penggunaan teknologi secara berlebihan dapat mengurangi interaksi langsung antara guru dan siswa. Yang penting untuk pemahaman mendalam dan pembelajaran sosial. Dari materi yang sudah dijelaskan sebelumnya dapat diperoleh simpulan. Yang pertama, akses informasi lebih mudah dan cepat. Teknologi mempermudah siswa dan pendidik dalam mengakses berbagai sumber belajar secara online. Selain itu, informasi yang tersedia secara 24 jam memungkinkan pembelajaran di luar jam sekolah. Yang kedua, pembelajaran interaktif dan menarik. Teknologi memungkinkan penggunaan media interaktif seperti video, simulasi, dan game edukasi. Selain itu, meningkatkan keterlibatan siswa dalam materi yang diajarkan. Yang ketiga, peningkatan efisien dan efektivitas. Penggunaan alat digital dan aplikasi edukasi mempercepat proses administrasi dan evaluasi pembelajaran, dan pengajaran lebih terstruktur dan terorganisir. Yang keempat, tantangan dan keterbatasan. Memerlukan keterampilan teknis dari guru dan siswa. Keterbatasan akses perangkat dan jaringan internet di berbagai daerah juga menjadi tantangan dan keterbatasan.